Shalom sahabat semua dan salam sejahtera. Marilah kita memulakan hari kita dengan menyantap firman Tuhan. Sarapan kasih yang membawa terang bagi jalan kita serta kesegaran bagi jiwa kita. Dalam Kejadian 18 ayat 17, firman Tuhan menyatakan, "Berfikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini?" Sahabat semua, Kejadian 18 memperlihatkan satu dimensi luar biasa dalam hubungan antara Tuhan dan Abraham. Tuhan sang pencipta langit dan bumi memilih untuk berbicara secara terbuka kepada Abraham mengenai rancangannya untuk menjatuhkan hukuman ke atas Sodom dan Gomora. Apakah istimewanya Abraham? Kenapa Tuhan tidak merahasiakan hal ini? Ini menunjukkan bahwa Abraham bukan sekadar hamba Tuhan, tetapi sahabatnya. Hubungan ini dibina di atas dasar iman, penurutan, dan kepercayaan. Tuhan membuka hatinya kepada Abraham. Dalam ayat 17, Tuhan berkata, "Apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan?" Ini adalah satu soalan retorik. Tuhan memilih untuk berkongsi isi hatinya karena Abraham adalah seorang pemimpin rohani yang akan menjadi bangsa besar. Dia adalah seorang bapa iman yang akan mendidik keturunannya untuk hidup menuruti jalan Tuhan. Dalam ayat yang ke-19. Dia adalah seorang yang boleh dipercayai untuk berdiri sebagai pengantara bagi manusia lain. Hubungan ini mengajar kita bahwa Allah tidak jauh dari umatnya. Dia ingin bergaul rapat dengan mereka yang mencari wajahnya dengan setia. Dosa Sodom adalah satu teriakan yang meninggi ke langit. Ayat 20 mencatatkan, sesungguhnya banyak keluh kesah terhadap Sodom dan Gomora, dan karena dosanya sangat berat. Sodom dan Gomora menjadi simbol kejahatan yang sudah mencapai puncaknya. Dosa-dosa mereka bukan sekadar pelanggaran moral, tetapi juga kebejatan seksual. Yudas 1 ayat 7 menyatakan, "Ingat juga Sodom dan Gomora, serta kota-kota di sekitarnya. Penduduk di sana berkelakuan sama seperti malaikat-malaikat itu, karena mereka banyak berzina dan sangat suka melakukan berbagai macam perbuatan cabul yang tidak wajar. Mereka menanggung hukuman api yang akan menyala untuk selama-lamanya. Hendaklah hal ini menjadi peringatan bagi kita." Penindasan terhadap orang miskin dan lemah. Yehezkiel 16 ayat 49 menyatakan, "Lihat, inilah kesalahan Sodom, kakakmu yang termuda itu. Kecongkakan makanan yang berlimpah-limpah dan kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anaknya perempuan. Tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin." Keangkuhan dan tidak takut akan Tuhan. Tuhan tidak bertindak sembarangan, tetapi kerusakan yang terjadi sudah begitu parah hingga keadilan ilahi perlu ditegakkan. Apakah aplikasi rohani yang dapat kita pelajari hari ini? Pertama, kisah ini mengajar kita tentang keintiman rohani dengan Tuhan. Apabila kita hidup dalam iman dan ketaatan seperti Abraham, kita pun dapat menjadi sahabat Tuhan. Mereka yang Tuhan percayai dan ingin libatkan dalam rancangannya. Kedua, dunia kita hari ini juga dipenuhi oleh teriakan keluh kesah. Dari korban ketidakadilan, dosa yang bermaharajalela, dan kemerosotan moral, kita harus sadar bahwa Tuhan tidak berdiam diri. Dia memperhatikan dan pada waktunya Dia akan bertindak. Ketiga,
kita dipanggil seperti Abraham untuk menjadi pengantara, bukan penghukum. Dalam ayat-ayat berikutnya, ayat 22 dan 23, Abraham berdoa syafaat bagi Sodom. Kita juga perlu berdoa bagi kota kita, bangsa kita, dan dunia ini. Bukannya hanya menghakimi, kita harus menunjukkan kasih dan belas kasihan dengan tetap berpegang kepada kebenaran Tuhan. Sahabat yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau berjalan bersama kita seperti Dia berjalan bersama Abraham. Dia mau membentuk kita agar menjadi umat yang percaya kepadanya dalam segala hal, menuruti jalan-jalannya, dan menjadi wakilnya dalam dunia yang penuh dosa. Apakah kita bersedia menjadi sahabat Tuhan seperti Abraham? Bersedia untuk mendengar suaranya, mengerti isi hatinya, dan berdiri di celah bagi dunia yang sedang menuju kehancuran? Tuhan mencari Abraham. Abraham yang baru pada hari ini. Mahukah kita menjadi salah satunya? Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hopetv Malay. Tuhan memberkati dan selamat bersarapan.